Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video tutorial ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah video tentang gimana cara mengkonfigurasi interVLAN menggunakan router MikroTik dan switch manageable switch. Oke, alat yang saya gunakan yaitu router HP Lead dan RB260S sebagai switch operating sistemnya. Untuk pengantar, VLAN adalah yaitu sebuah cara untuk membagi jaringan secara logik, yang dimana dia tidak membutuhkan perangkat fisik yang harus ada di situ. Oke, saya kasihkan gambaran sebentar tentang VLAN. Di sini ada sebuah topologi yang menggunakan VLAN dan yang tidak menggunakan VLAN. Yang di atas adalah tidak menggunakan VLAN dan di bawah menggunakan VLAN. Untuk yang tidak menggunakan VLAN, dia membutuhkan 3 switch. Kenapa dia membutuhkan 3 switch? Karena untuk membagi sebuah jaringan kita biasanya menggunakan IP yang beda network atau beda segmen, yang otomatis jika kita ingin membagi 3 jaringan, maka kita membutuhkan 3 IP yang berbeda network dan berbeda segmen. Otomatis port yang digunakan pun akan berjumlah 3. Karena port yang digunakan berjumlah 3, maka switch-nya juga akan berjumlah 3. Sedangkan pada Cisco, pada router VLAN, adalah VLAN. Di sini kita menggunakan untuk membagi 3 jaringan, kita hanya menggunakan satu switch, yang dimana IP yang beda network tadi di sini kita bisa menambahkan langsung dalam satu port, maka otomatis di sini bisa menggunakan satu switch saja. Itu juga berlaku jika misal network yang ingin kita bagi itu berjumlah 10, 20, maka di sini tetap akan menggunakan satu switch. Sedangkan jika tanpa VLAN kita akan membutuhkan 20 switch. Efeknya apa? Efeknya adalah jika kita menggunakan banyak sekali switch, maka akan mudah atau jaringan kita akan lambat. Kenapa jaringan lambat? Mungkin kita harus ingat bahwa switch itu berjalan di layer 2, yang dimana dia akan membroadcast semua perangkat yang terhubung dengan dia. Efeknya apa? Efeknya adalah kemungkinan terjadi broadcast stream atau bisa juga terjadi collision data. Oke, kita lanjut saja ke konfigurasinya. Di sini konfigurasinya saya akan menggunakan topologi seperti ini. Ada sebuah router di mana kita akan membuat 2 VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian di sini ada VLAN 99 sebagai VLAN manajemen yang akan kita masukkan di ETH2. Kemudian ETH1 untuk switch-nya, kemudian ETH2 untuk VLAN 10 ke PC dan ETH3 untuk VLAN 20 to PC. Oke, saya akan masuk ke Windows-nya seperti ini. Oke, untuk masuk ke Windows, untuk melakukan konfigurasi di router MikroTik kita akan bisa menggunakan Winbox. Di Winbox ada 2 cara, yaitu pertama adalah menggunakan MAC address, yang kedua menggunakan IP address. Karena dalam kasus ini router saya masih baru, di sini masih ada yang namanya default configuration, maka otomatis dalam default configuration itu ada yang namanya DHCP server, yaitu bisa memberikan IP kepada klien. Kita cek di sini, harusnya IP di PC saya ada. Oke, di sini kita lihat. Oke, di sini benar kita punya IP yaitu 192.168.254. Sedangkan IP-nya router yaitu 192.168.88.1. Oke, di sini kita coba menggunakan IP address lebih dulu. Oke. Di sini akan muncul bahwa router ini masih memiliki default configuration. Di antaranya ada LAN yang terbridge, kemudian ada DHCP server yang aktif, kemudian WLAN juga aktif.
agar nanti konfigurasi kita tidak bertabrakan dengan konfigurasi bawaan router, maka di sini kita centang aja atau kita klik remove configuration. Oke. Jika misal nanti di router kita tidak ada muncul tampilan seperti itu, kalian bisa mereset routernya menggunakan reset, kemudian kita centang no default configuration. Itu cara yang kedua. Oke. Untuk yang MAC address seperti ini cara kerjanya. Oke, kalau MAC address misal kita punya kondisi seperti ini yang dimana IP-nya masih 00, kita bisa connect ke router itu menggunakan MAC address. Oke, seperti ini. Oke, langkah pertama untuk membuat VLAN yaitu kita membuat VLAN dulu di router. Dimana caranya? Caranya ada pada menu interface. Nah, di interface kita juga bisa menggunakan dua cara di sini. Bisa menggunakan langsung ke tab VLAN, kemudian kita pilih, kita isi seperti ini. Atau kita bisa juga di interface plus kemudian kita pilih VLAN seperti ini. Oke, kita coba aja langsung praktekkan. Karena saya tadi di topologi menggunakan VLAN 10, kemudian VLAN ID-nya otomatis kita isi 10 juga. Nah, ini yang penting, ini bisa diisi bebas misal HRD atau tetap VLAN 10 tadi, tidak masalah. Yang penting adalah di sini VLAN ID. Dan yang kedua, karena interface yang jadikan terang adalah di ETH3, maka di sini akan saya pilih ETH3 atau Ether 3 seperti ini. Oke, bisa langsung lagi tinggal copy untuk VLAN 20, kemudian VLAN ID-nya adalah 20, interface-nya tetap interface 3. Saya rasa seperti itu. Hasilnya seperti ini. Sekarang saya sudah punya dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk VLAN 99 kita akan kerjakan nanti aja di akhir video karena biar tidak ambigu nanti mengerjakannya. Oke. Setelah kita membuat VLAN ini, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memberi IP untuk interface VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, untuk memberi IP caranya kita masuk aja ke menu IP, kemudian kita pilih address. Kita klik add atau plus. Di sini kita isi, kemudian kita pilih untuk VLAN 10 seperti ini. Play. Oke. Kemudian kita bikin lagi untuk VLAN 20. Misal kita pakai 192 10 titik. Kita pilih VLAN 20. VLAN 20. Ya, di sini. Sorry. Ya, seperti ini. Lalu apa yang kita lakukan berikutnya? Untuk menentukan apakah ini nanti VLAN kita jalan atau tidak, itu bisa dilihat dari apakah servis-servis yang ada di router itu bisa berjalan di PC kita. Oke, kita coba dulu menginstal servis-servis, yaitu dua aja, yaitu servis NAT dan yang kedua adalah servis DHCP server. Oke, kita coba servis NAT dulu. Untuk menginstal NAT kita bisa masuk ke DHCP client dulu, kemudian kita pilih plus, kita pilih ETH1. Ini yang karena router saya terhubung dengan internet itu menggunakan atau terhubung dengan modem itu menggunakan ETH1. Kita klik play. Oke. Oke, berarti ini masih belum nyambung. Coba saya masukkan lebih Pak. Pastikan bahwa kalian dapat IP dari modem. Di sini saya dapat IP 172.239.1/24. Pastikan statusnya adalah bound. Setelah men-setting DHCP client, kita masuk. Oke, sebelum saya lanjutkan, DHCP client adalah sebuah service untuk meminta IP di DHCP server. DHCP servernya siapa? Dalam kasus di topologi saya yaitu pihak ICT. Mungkin di teman-teman DHCP yang DHCP client atau yang menjadikan DHCP server yaitu modem.
Tapi dalam kasus saya di sini adalah ICT. Oke. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita masuk ke IP DNS. Ya, di sini. Di sini bisa kalian berikan IP DNS-nya dari Google. Oke, 88 seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk melakukan centang allow remote request. Kalau sudah, tinggal apply dan oke. Lalu berikutnya kita bisa menambahkan sebuah service yaitu service DHCP server, di mana kita service ini berguna untuk atau berfungsi sebagai pemberi IP terhadap klien. Oke, di sini klien kita nanti akan terhubung dengan VLAN 10 dan VLAN 20, maka interface yang dipakai adalah menggunakan VLAN 10 dan juga VLAN 20. Oke, kita pilih yang VLAN 10 aja. Oke, di sini ada DHCP address space, ini digunakan sebagai IP networknya. Ini adalah IP network kita, yaitu 111.0/24. Kemudian kita naik lagi. Mungkin ada sedikit trouble, tidak masalah. Kita masuk lagi, kita pilih lagi VLAN 10 next. Di sini adalah IP networknya, kemudian ini adalah gateway-nya, kemudian ini adalah ring IP. Jadi di sini nanti berapa sih IP yang bisa ring IP yang bisa diberikan ke klien. Nah, jadi kalau kepengen tidak terlalu banyak, misal ada 20 PC sebagai kliennya, ya di sini kita bisa pakai 2 sampai 21. Maka ini bisa masih IP sebanyak 21 PC. Oke. Kemudian DNS servernya kita bisa tambahkan juga DNS server dari Google. Untuk yang atas ini adalah DNS didapatkan dari ICT. Kemudian list time ini adalah waktu sewa. Jadi DHCP server yaitu menyewakan IP. Jadi bukan memberi sebenarnya, tapi lebih menyewakan IP. Karena menyewakan maka ada batas waktunya. Di sini saya setting 10 menit. Oke. Kemudian next. Oke. Langkah berikutnya yaitu sama. Kita memberikan IP kepada VLAN 20. Oke. VLAN 20 next. Sama seperti tadi networknya. Kemudian ini adalah gateway-nya. Ini adalah ring IP-nya, kemudian ini adalah DNS-nya, dan ini adalah waktu sewanya. Oke, next. Oke, saya rasa seperti ini. Oke, berikutnya kita coba sambungkan. Kabel dari router di port 3 karena kita tadi membuat VLAN-nya di interface ETH3, Ether 3, maka di kabelnya juga kita masukkan ke port 3. Kemudian di topologi tadi, nah topologinya di sini saya menggunakan enter 1 untuk yang ke switch. Oke. Berarti di sini juga kita akan masukkan ETH1 ke switch. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi switch. Oke, saya tutup dulu. Di sini yang dari router yang untuk konfigurasi tadi kita pindahkan dulu ke switch. Oke, kita pindahkan dulu ke switch. Kita bebas mau masukkan ke port berapa saja. Bisa port 2, port 3, port 4 atau port 5, tidak ada masalah. Oke, saya coba masukkan ke port 5 aja. Untuk bedanya tadi untuk router dan switch, kalau router kita nanti ada fasilitas DHCP server. Untuk switch di sini kita tidak memiliki fasilitas DHCP server, maka otomatis kita akan mengkonfigurasi secara manual. Oke, di sini saya akan coba konfigurasi secara manual. Kita pakai SIP ya. Kemudian kita masukkan IP-nya. IP-nya harus satu segmen dengan IP yang dimiliki oleh switch-nya. Untuk switch IP-nya secara default itu biasanya 192.168.88.1, maka di sini saya pakai 192.168.88.2. Oke, seperti ini. Kita kasih gateway juga 192.168.88. Oke, seperti ini. Kita cek dulu, pastikan bahwa dia terkoneksi dengan
terkoneksi dengan routernya, dengan switchnya. Jadi pastikan PC dan switch itu sudah terhubung. Oke, kita pin 192.168.88.1. Oke, sudah replay, berarti tandanya switch terhubung. Kita masuk ke web browser untuk mengakses switchnya. Di sini kita ketikkan saja alamat dari switchnya. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Biasakan untuk selalu melakukan reset configuration. Ini tujuannya agar kembali lagi bahwa ada kemungkinan bahwa perangkat kita itu sudah terkonfigurasi atau masih terdapat basic atau settingan basic configuration-nya. Maka agar aman kita lakukan aja reset configuration seperti ini. Kita masuk sistem, kemudian masuk reset configuration. Oke, kurang lebih seperti ini. Di sini sekarang udah pasti bahwa tidak ada sama sekali settingan dari switchnya. Ini masih kosong. Untuk mengkonfigurasi switch di sini, untuk mengkonfigurasi VLAN di switch itu menu yang kita pakai hanya ada dua, yaitu VLAN dan VLAN. Di sini yang akan kita konfigurasi. Ini VLAN, ada ingress yaitu paket masuknya, kemudian ada egress. Agar memudahkan kita biar nggak bingung, kembali lagi ke konsepnya VLAN. Di VLAN itu ada yang namanya port trunk dan port access. Oke, port trunk sebenarnya ini hanya sebuah cara agar kita mudah dalam memahami aja, biar nggak gampang lupa. Jadi untuk trunk port itu biasanya dia yang terhubung dengan device network lain, sedangkan yang port access itu yang terhubung dengan end device. Jadi dalam kasus saya yang trunk port itu ada di port 1 karena dia yang terhubung dengan router, sedangkan port 2 dan 3 itu kan nanti terhubung dengan PC, maka dia menjadi port access. Sebenarnya untuk lebih secara teoritisnya tidak seperti itu, tapi itu sudah bisa mewakili. Oke, mungkin akan saya bahas di pembahasan yang lain tentang konsep VLAN yang lebih detail. Oke, di sini untuk VLAN yang kita setting ada di sini, ada VLAN ID dan VLAN header. Untuk menentukan ini harus milih apa, saya kembali lagi ke tadi. Untuk trunk port itu pilihannya itu pasti add if missing, jadi dan add if missing atau taken. Jadi kenapa seperti itu? Karena di trunk port itu biasanya paket atau VLAN ID-nya itu akan ditambahkan di trunk port. Jadi header VLAN ID akan ditambahkan di trunk port. Jadi pilihannya itu pasti paket atau ditambahkan atau add if missing. Jika tidak ada VLAN ID, maka dia akan diberi VLAN ID, kurang lebih seperti itu. Oke. Karena port 1 ini adalah trunk port, port 2 adalah access port, dan port 3 juga access port, maka untuk settingannya di sini ini bisa enable, bisa juga tetap dititik opsional, tidak ada masalah. Kemudian ini dipilih karena ini trunk port, berarti ini pilihannya adalah target, VLAN ID-nya 1. Kemudian VLAN header-nya adalah add if missing. Oke, ingat-ingat lagi bahwa untuk trunk port itu pilihannya kalau nggak target add if missing. Ini hanya memudahkan saja. Jadi trunk port yang terhubung dengan device network lainnya, itu aja. Kemudian untuk access port dia yang terhubung dengan end device. End device itu bisa PC, bisa laptop atau bisa HP. Dalam kasus saya menggunakan PC, maka ini yang terhubung dengan PC. Jadi port 2 dan port 3 akan menjadi access port. Pilihannya ada dua, yaitu untarget atau pilihan headernya yaitu always strip. Jadi pasti pilihannya antara untarget dan always strip. Ini kenapa? Karena PC itu tidak mengenali VLAN ID. Jadi saat dia sudah masuk ke port access, VLAN ID-nya akan dibuang. Dari sini always strip, pasti dihapus. Sedangkan di sini
untarget pasti dibuang. Oke, seperti ini untarget. Kemudian di sini adalah always strip. Untuk VLAN ID-nya ini adalah untuk VLAN ID 10, maka di sini kita isi aja VLAN ID 10. Oke, untuk ini kita juga sama, karena akses port kita pilih untarget, VLAN ID-nya yaitu 20, kemudian di sini always strip. Ini kita disable karena nggak kepake, kita disable aja. Oke, seperti ini. Apply. Kalau sudah, kita masuk ke menu VLANs. Di menu VLANs ini sama, kita pilih append untuk menambahkan. Kalau pengen menghilangkan berarti cut. Oke, seperti ini. Yang di sini diisi hanya tentang VLAN ID aja. Oke, di VLAN ID 10. Oke, VLAN ID 10 diingat-ingat. Yang dimasukkan yaitu yang trunk port dan akses port. Karena maaf saya lihatkan dulu. Karena di sini yang menjadi trunk port adalah 1 dan yang akses port adalah ETH2 untuk VLAN 10, maka di sini yang akan diisi yaitu tentang port 1 dan port 2. Jadi selebihnya kita not member. Oke, seperti ini. Kemudian not member. Apa yang diisi sama seperti tadi. Untuk trunk port itu pilihannya pasti kalau nggak add missing pasti atau taken, karena di sini hanya muncul add missing, berarti ini pilihannya add missing karena port 1 digunakan sebagai trunk port. Sedangkan port 2 di sini kita pilih always strip karena port 2 itu digunakan untuk akses port ya. Untuk port 3 di sini juga kita akan menggunakan always strip. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk VLAN ID 20. Sama, karena di topologi untuk VLAN 20 menggunakan ETH3, berarti yang dipakai adalah 1 dan 3. 1 untuk trunk port, sedangkan yang 3 digunakan untuk akses port. Oke, kita coba aja. Di sini adalah add missing karena ini digunakan trunk port. Di sini not member, yang di sini not member. Di sini juga not member, di sini juga not member. Jadi yang nggak kepake kita pilih not member. Sedangkan yang dipakai adalah 1 dan 3. 1 untuk trunk port, port 3 untuk akses port. Karena akses port kita pilih adalah tadi always strip. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi 1 dan 2 untuk VLAN 20 ya, ini VLAN 10, sedangkan 1 dan 3 untuk VLAN 20. Saya rasa seperti itu. Mudah ya? Nggak ada masalah. Sekarang kita lakukan testing. Oke, kita masukkan kabel yang tadi di port 5, kita masukkan ke port 2. Jadi kita akan menguji apakah VLAN 10 kita jalan atau enggak. Seperti yang saya awal tadi bilang, untuk mengujinya pastikan bahwa klien kalian itu mendapatkan atau servis yang ada di router itu jalan di klien kalian. Jadi, karena tadi servisnya ada 2, yaitu DHCP server dan NAT, maka harusnya klien kita itu akan mendapatkan IP, kita akan mendapatkan IP secara dinamik atau secara otomatis, dan juga kita juga bisa browsing atau mendapatkan internet karena ada fasilitas NAT tadi. Oke. Di sini kita rubah dulu karena tadi masih static IP, maka sekarang kita buat dynamic IP. Ini harus jalan. Oke, seperti ini. Oke, yes. Sekarang kita lihat harusnya dapat IP 111. Oke, 111.21. Ini berarti VLAN kita atau konfigurasi VLAN kita itu sudah benar. Oke, di sini servisnya jalan semua untuk DHCP server. Tinggal sekarang cek apakah internetnya bisa. Oke, kita cek dulu. Oke, ternyata masih belum bisa. Seharusnya jalan, kemungkinan ada pada router ada yang belum saya konfigurasi. Coba kita cek aja dulu untuk settingannya router, apakah ada yang belum dikonfigurasi. Oke, di sini kita cek dulu routernya. ETH2
address sudah jalan, oke. Kemudian database server ada, DNS jalan, NAT-nya oke. Ini NAT-nya belum ada, saya ternyata lupa untuk menginstal service NAT. Oke, cara NAT sebenarnya mudah sekali, tinggal pilih out interface. Ini dimana interface yang terhubung dengan penyedia internetnya. Kalau seandainya di posisi saya menggunakan ETH1 yang terhubung dengan ICT, maka di sini interface-nya adalah ETH1. Jika seandainya internet kalian berasal dari wireless, maka di sini kita bisa pilih WLAN, interface WLAN 1 atau WLAN 2, mana yang terhubung dengan penyedia internetnya. Oke, kemudian actionnya adalah masquerade. Sorry, ternyata kelempar lagi. Oke, seperti ini. NAT, kita ulangi. Source NAT, out interface-nya adalah ETH1, kemudian action-nya adalah masquerade. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita coba sambungkan lagi ke VLAN 10. Harusnya service NAT harusnya jalan, harusnya internetnya sudah bisa dipakai. Oke, di sini kita coba lagi. Mungkin ini sudah bisa seharusnya. Kemudian kita pilih. Oke, di sini VLAN 10 sudah berhasil. Sekarang tinggal berikutnya yaitu untuk VLAN 20. Oke, kita pindah ke port 3 isinya. Oke, kita cek dulu IP-nya. Harusnya tadi karena saya menggunakan IP 192, maka di sini harusnya dapat IP 192 juga. Oke, 192.10.254. Service dari servernya jalan. Sekarang tinggal kita coba NAT-nya apakah jalan atau tidak. Oke, seharusnya juga jalan. Nah, sudah jalan. Nah, saya rasa itu cara untuk membuat interVLAN di switch atau router Mikrotik. Sekarang kita akan coba lanjutkan untuk membuat VLAN manajemennya. Nah, ini yang mungkin. Oke, fungsi untuk VLAN 99 atau VLAN manajemen itu digunakan untuk memudahkan administrator jaringan untuk mengkonfigurasi switch atau routernya. Jadi kalau kita nggak membuat VLAN manajemen, maka otomatis ini setelah saya sudah terhubung di ETH2, ini kita lihat, ini saya sudah dapat IP, berarti VLAN 20 saya sudah jalan. Maka di sini saya nggak bisa melakukan konfigurasi. Oke, kita lihat, dia nggak bisa terhubung dengan switch. Nah, jadi ini akan menyusahkan seorang administrator jaringan jika ingin mengkonfigurasi ulang switchnya. Nah, untuk memudahkan itu, maka kita bisa melakukan atau membuat VLAN manajemen. Oke, di sini kita coba. Caranya yaitu kita bisa memberikan membuat dulu VLAN manajemennya, yaitu menggunakan VLAN 99. Jika kita lihat di topologi tadi, di sini juga 99, kita pilih ETH3. Oke, seperti ini. Sebenarnya ini bisa dilakukan di awal tadi, di awal sebelum kita sampai uji coba. Ini cuman saya ingin membuktikan bahwa untuk VLAN manajemen ini loh fungsinya. Dan jika dia tidak dibuat, efeknya seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya buat VLAN manajemen di belakang agar bisa mudah untuk memahami tentang VLAN manajemennya. Oke. Kemudian berikutnya langkahnya yaitu memberi IP untuk VLAN 99. Oke, di sini saya coba memberi IP 10.10.10.10/24. Oke. Ini sudah, kita sekarang masuk switch lagi. Oke, karena switchnya kita masih belum bisa terhubung dengan switch, maka otomatis kita harus men-setting dulu. Men-setting ini, kita masukkan pindah port lain dulu biar kita masuk ke konfigurasinya switch.
kita ubah dulu ke IP nya yaitu 192.168.88.2 misalnya. Ini baru kita bisa. Jadi kalau tanpa file management ya harus seperti ini, akhirnya harus nyari port lain lagi, kemudian harus disetting secara manual, baru bisa masuk ke konfigurasinya seperti itu. Jadi nanti kalau kita sudah bikin file management, kita nggak perlu lagi sudah seperti itu. Kita mau masuk ke port manapun, ke port VLAN manapun, dia otomatis bisa mengakses ini switch-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjutkan cara pengerjaannya. Di sini kita bisa tambahkan lagi yaitu 99 karena VLAN manajemennya tadi kita menggunakan VLAN ID 99. Kemudian port satunya kita pilih add if missing, yang lainnya kita buat member seperti ini. Member. Oke. Jadi kita pilih missing, not member. Oke. Kalau sudah kita apply, langkah selanjutnya kita kasih rubah IP aja. Rubah IP micro switch-nya yaitu 10.10.2. Oke, karena tadi manajemennya 10.10.1, kita sekarang pakai untuk switch-nya kita pakai 10.10.2. Oke, seperti ini. Berarti nanti sekarang kita coba pindah ke port 3 ke VLAN 20. Kita cek apakah kalau yang tadi sebelum kita bikinkan VLAN management dia tidak bisa masuk ke konfigurasi switch, harusnya sekarang sudah bisa. Oke, di sini kita lihat, nah ini 192.168.10.253. Oke, kita coba untuk meremote switchnya dulu 10.2 seperti ini. Nah, sekarang sudah bisa. Jadi ini fungsi dari VLAN management. Saya rasa itu. Oke, setelah kita mempraktekkan untuk inter VLAN routing, saya akan coba membuat gimana sih mengkonfigurasi VLAN di Cisco Packet Tracer. Oke, sebenarnya karena untuk memperlihatkan bahwa gimana cara kerjanya VLAN lebih mudah, itu bisa kita pakai Cisco Packet Tracer atau simulasi software simulation. Oke, saya rasa ini saya akan coba membuka Cisco Packet Tracer. Oke, kita akan coba buka Cisco Packet Tracer dulu. Oke, di sini. Oke, seperti ini. Kita pakai topologi, kita anggap juga seperti ini. Di sini ada dua switch yang saling terhubung, dan kemudian di sini kita ada beberapa PC. Dua PC yang di atas dia akan menjadi VLAN membershipnya dari VLAN 10, dan yang di bawah dia akan menjadi VLAN membershipnya VLAN 50. Oke, untuk yang di switch 2 juga sama, yang atas VLAN 10 dan VLAN 2, yang di bawah nanti menggunakan VLAN 50. Oke, di sini nanti menggunakan trunk port, berarti di sini nanti menggunakan akses port. Nah, saya rasa itu tadi sudah saya kasih hal yang termudah, yaitu jika terhubung dengan network dengan device network yang lain, dia akan menjadi trunk port. Kalau kayak end device, dia akan jadi akses port. Dia menggunakan akses port. Oke, kita coba aja bikin dulu. Kita pilih switch, kita ambil switch yang ini dan sama yang ini. Kita pakai port. Kita pilih kabelnya. Oke, kita pilih yang passenger downport, passenger. Kemudian kita pilih PC-nya. Di sini tadi ada dua. Oke, di sini ada dua juga. Ini juga dua, juga dua, juga dua. Ini juga dua, dua dan dua. Oke. Kemudian kita sambungkan. Ini kita masukkan ke port 1. Kemudian yang ini ke port 2. Oke. Yang sini ke port kita anggap aja sampai port 10, nanti pakai VLAN 10 karena kita ini menggunakan mode port based, jadi yang dipakai adalah sebagai acuan adalah portnya. Oke, kita pakai ini ya 12.
dan lakukan hal yang sama untuk ini, untuk yang die switch kedua. Oke, ini sini. Oke, yang sini kita pakai 11. Oke, Ethernet ini juga bisa 11. Oke, seperti ini. Oke, kita kasih gambar biar sedikit menarik ya. Gambarnya ada di sini. Oke, agar kita bisa memudahkan untuk mengetahui ini dia masuk dalam VLAN mana atau VLAN membership yang mana, kita bisa memberikan sebuah gambar, sebuah warna ya. Di sini bisa dipilih colornya atau warnanya, bebas saja. Untuk VLAN 10 kita ambil merah, ini juga VLAN 10. Kemudian untuk VLAN 20 nya kita ambil kuning sini. Oke, VLAN 20 kuning. Oke, kita juga bisa memberikan sebuah label. Nah, di sini kita kasih VLAN 10 dan di sini juga VLAN 10. Di sini VLAN 20. Kemudian di sini juga kita pilih VLAN 20. Jadi ini nanti antara yang merah dengan yang merah harus bisa terhubung, antara yang kuning dengan yang kuning tidak terhubung. Kemudian antara merah dan kuning nanti harus tidak bisa terhubung atau request timeout, karena VLAN 10 dan VLAN 20 sudah berbeda jaringan. Ingat ya, VLAN digunakan untuk membagi jaringan secara logical. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di sini kita coba kasih IP. Oke, di sini klik aja 2 kali, kemudian pilih IP configuration. Di sini ada 2 pilihan, dinamik atau static. Kalau dinamik seharusnya switch atau routernya itu memiliki service atau layanan DHCP server. Karena di sini kita nggak buat DHCP server, maka kita pilih yang static. Oke. Kita buat 100.1, kemudian subnetnya 424. Oke, kita tutup. Kita buat satu segmen semua aja biar tahu bahwa setelah nanti kita lakukan membuat VLAN, harusnya nanti ada yang tidak bisa terhubung. Jadi nanti ini kita buat satu segmen IP-nya titik 2. Kemudian ini kita buat 192.168 1.3. Oke, di sini 1.4 192.168.1.4. Oke, seperti ini. Kemudian ini 1.5 kemudian 456, ini berarti 7. Oke, seperti ini ya. 192.168.1.7. Oke, kemudian ini 1.8. 192.168.1.8. Oke, seperti ini. Seharusnya ini antar PC ini masih bisa terhubung karena satu segmen. Bisa kita coba melalui command prompt ya. Ping 192.168.1.2. Oke, seperti ini. Ini harusnya dikasih, oh sorry, ini bukan 1 ternyata, salah ngetik ya. Oke, kita coba lagi prompt
kok bisa 100 ya. Oke, seperti ini. Confirm lagi. Oke, sudah terhubung. Seharusnya ke yang lainnya pun juga sudah terhubung. Kita cek dulu aja, seharusnya sudah benar semua. Oke, benar semua ya. Oke, di sini harusnya coba ke 4 aman, ke 7 juga aman. Oke, saya rasa sudah terhubung semua. Sekarang kita coba buka buat VLAN. Oke, caranya seperti ini. Oke, pertama sekali adalah kita menggunakan perintah enable seperti ini ya. Enable bisa kalian pakai tab biar untuk melengkapi tanpa harus mengetik keseluruhan. Ini sebenarnya tujuannya agar tidak ada kesalahan penulisan. Nah, jadi enak seperti ini tab, jadi dia akan melengkapi sendiri. Fungsinya tab untuk masuk ke global configuration. Bisa dicek kenapa apa itu global configuration, penjelasannya. Oke, baru kemudian configuration conte configure. Oke, paling enak sih ini configure. Oke, kemudian ini sudah kita bisa melakukan konfigurasi. Jika sudah seperti ini, masuk ke configure, berarti masuk ke konfigurasinya. Yang pertama kita lakukan yaitu membuat VLAN ya, 10 name kita anggap sama aja atau bedakan HRD gitu ya, name HRD. Kemudian kita exit dulu untuk membuat VLAN berikutnya. VLAN 20 kayak gini ya. Kemudian name pemasaran mungkin, pemasaran seperti ini. Kemudian exit lagi. Bisa ngecek konfigurasinya itu adalah show. Oke, sepertinya harus exit dulu. Show VLAN. Oke, kita sudah punya 2 VLAN, yaitu VLAN 10 HRD, kemudian VLAN 20 yaitu pemasaran. Ya. Kalau sudah membuat VLAN-nya, sebenarnya untuk membuat VLAN ada 2 cara, yaitu bisa pakai VLAN database. Kalau ini nggak perlu masuk config seperti ini. Oke, seperti ini VLAN database. Nah, seperti ini. Kita juga bisa langsung bikin VLAN 10, name dan lain sebagainya. Jadi ini langsung tidak perlu exit seperti tadi. Mau cara yang mana bebas. Oke, saya lanjut aja configure. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan interface, karena ini menggunakan VLAN mode port base, maka penentuannya yaitu dari port-portnya, mau port berapa aja yang akan dimasukkan ke VLAN. Nah, di sini tadi saya masukkan untuk PC 0, PC 0 dan PC 1 itu masuk dalam port 1 dan masuk ke port 2. Yang ini masuk ke port 11, yang ini masuk ke port 12. Kalau kepengen keseluruhan yang dimasukkan portnya, berarti 1 sampai 10 misal, kita bisa pakai perintah ring. Oke. Tapi kalau hanya satu-satu, kita bisa masuk interface FA fast Ethernet ya, 0/1. Nah, seperti ini. Ini nanti berarti fast Ethernet 1 itu kita masukkan ke VLAN 10. Nah, jadi ini switch chip port ini. Oh sorry, sudah masuk ya, switch port mode akses. Ini akses. Nah, seperti ini. Switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10. Oke, seperti ini perintahnya. Jadi ini ingat ya, untuk port yang
terhubung dengan ini sebenarnya memudahkan aja, memudahkan pemahaman kita. Sekali lagi, port yang terhubung dengan end device itu menggunakan mode akses ya. Di sini ini nanti menggunakan mode akses semua, mode akses dan ini juga mode akses. Sedangkan yang terhubung dengan network device itu nanti merupakan trunk port. Oke. Karena saya sekarang menyeting untuk FA01 atau port 1, maka dia menggunakan mode akses. Kemudian dimasukkan ke VLAN 10. Oke. Seperti ini ya. Exit lagi, atau bisa kalau kau pengen langsung di end seperti ini. And dia langsung ke paling belakang. Oke, bisa dilihat VLAN. Di sini coba dilihat bahwa kita sudah membuat VLAN 10 ya, VLAN 10. Yang masuk di VLAN 10 adalah FA01. Oke, paham ya di sini? Kita masuk ke VLAN 10. Kemudian input yang dimasukkan ke VLAN 10 itu adalah FA01 dengan mode akses. Oke. Sekarang kalau kita pengen antara port 1 sampai port 10 tadi itu masuk ke VLAN 10, maka caranya seperti ini. Oke, interface. Sorry, maaf. Kita masuk dulu ke configure terminal. Oke. Bisa disingkat saja conf T, bisa configure terminal juga boleh. Oke, kita masuk interface, kita tambahin ring di sini. Nah, baru kita pilih FA-nya 0 karena 1 sudah dipakai, kita masuk mulai 2 sampai 10. Seperti ini. Ya, baru kita masukkan switch port mode akses. Oke, ingat ya, karena terhubung dengan end device maka dia menggunakan mode akses. Baru setelah itu kita masukkan ke VLAN 10, switch port akses VLAN 10 seperti ini. Oke, baru kita end atau exit bebas. Kalau end langsung ke bawah sendiri. VLAN. Oke, seperti ini ya. Kita sekarang memiliki VLAN 10 ya dengan nama HRD. Itu yang masuk ke VLAN 10 adalah port 1 sampai port 10. Ya, seperti ini. Oke. Sekarang tinggal kita bikin yang VLAN 20 dengan cara yang sama. Oke ya. Configure T seperti ini ya, di interface biar enak langsung ring antara 11 FA pas Ethernet 0 step 11 sampai 20. Oke, seperti ini. Kemudian switch port mode akses seperti ini, switch port akses VLAN 20. Oke, sekarang kita lihat VLAN. Oke, sekarang di sini saya sudah punya VLAN 20 dengan nama pemasaran. Kemudian port yang dimasukkan ke VLAN 20 adalah port 11 sampai port 20. Jadi seperti ini jadinya. Saya ketaskan dulu. Oke, 10 HRD sampai VLAN 10 ya. Kemudian 20 VLAN 20 yaitu 11 sampai 20. Ya, saya rasa seperti itu. Mudah kan ya? Saya rasa sangat mudah sekali. Oke, sekarang kita coba ke switch yang kedua. Oke, kita lakukan cara yang sama seperti tadi, tidak jauh beda. Karena kita juga tadi sudah sama ya. Enable dulu, masuk ke configure global, kemudian kita masuk ke kita configure dulu ya, configure terminal. Oke, kita bikin VLAN-nya dengan VLAN yang sama, name HRD seperti ini. Exit dulu. Kalau ini jangan end karena kita masih bikin untuk yang VLAN 20. Oke, VLAN 20 name tadi pemasaran.
ini ya. Kemudian baru kita exit. Kalau sudah exit baru masuk ke interface-nya. Interface FA 0, ring, langsung aja biar tidak terlalu lama. Interface ring. Oke, gini. Fast Ethernet. Kemudian 0 strip 1 sampai 10. Config N, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, kemudian baru di N. So VLAN. Oke, di sini ada HRD mulai dari port 1 sampai port 10. Tinggal yang 20. Yang 20 belum kita bikin. Sekarang kita bikin yang untuk interface yang masuk ke VLAN 20. Oke, kita coba. Di sini kita masuk configure T dulu. Config T, kemudian interface ya, ring FA 0 strip 1 sampai 10, switch port mode akses ini ya. Kemudian switch port akses VLAN. Oke, kemudian maaf, switch port akses VLAN. Ini sepertinya salah saya, 20 harusnya ya. Oke, kita cek aja dulu apakah berubah yang VLAN 10 nya. VLAN HRD, kalau salah ya. Oke, ternyata berubah ya. Kalau gini berarti harus ngulangi lagi untuk yang VLAN 10. Oke, kita ulangi aja. Configure terminal, kemudian interface ring FA 01 sampai 10. Ini baru VLAN 10 ya harusnya. Switch port mode akses. Oke, kayak ini. Kemudian switch port akses VLAN 10. Oke, baru di N. Kita cek lagi VLAN 10. VLAN. Jadi ini sudah ada ya, VLAN HRD VLAN 10 port 1 sampai 10. Pemasaran ternyata tidak berubah. Oke, pemasarannya ternyata belum. Oke, kita ulangi lagi aja. Ini kalau sudah terjadi tidak fokus ya, harusnya emang harus fokus biar tidak terjadi kesalahan seperti saya ini ya. Oke, kita coba lagi. Configure T, kemudian interface ring itu fast Ethernet 10 sampai 20. Oke, seperti ini. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, kita cek. Udah semua ya. Oke, sekarang agar ini bisa terhubung, ingat ya, agar ini bisa ke sini, kita harus membuat trunk portnya dulu. Tadi saya membuat di port 24, jadi kita masuk ke port 24. Oke, caranya seperti ini. Configure T, kemudian FA interface FA 0/24 switch port trunk seperti ini. Oke, kemudian lakukan di switch yang sebelah sini dengan cara yang sama. Interface configure dulu ya, configure T interface FA 0/24 switch port mode
Oke, harusnya sekarang sudah bisa jalan. Cek dulu, kita bisa pakai simulation real time aja. Harusnya ada di sini. Oke, ini sebentar. Biar enak, jadi tinggal diklik aja. Oke, pakai ini satu, ini ke sini harusnya sukses, ini ke sini harus sukses juga, Oke, harus sukses juga. Ini ke sini harus gagal. Oke, ini sudah menunjukkan bahwa meskipun dia IP-nya dalam satu network, oke ya, setelah kita bikinkan VLAN maka jaringannya akan dibagi. Oke, udah berbeda jaringan, berarti antara VLAN 10 dan VLAN 20 itu sudah berbeda jaringan meskipun IP-nya satu segmen. Ya, IP-nya satu segmen. Tapi antara sini yang VLAN 20, ini kan membershipnya dari VLAN 20 nih, PC ini sudah harus bisa terhubung ke sini. Tapi yang ini harus bisa terhubung ke sini. Ini nggak bisa terhubung, sini juga nggak bisa terhubung. Saya rasa seperti itu. Oke, kita coba. Ini ke sini harusnya terhubung. Oke, sukses ya. Kita delete aja biar kelihatan. Ini sampai sini sukses juga, berarti terhubung. Oke ya. Cuman antara ini dan sini tidak bakal terhubung karena sudah beda VLAN. Jadi sudah beda jaringan. Meskipun IP-nya satu segmen. Oke, kita coba tambahkan satu. Oke, kita masukkan ini ke sini. Tadi saya sudah menyeting karena ini adalah port base ya, VLAN mode port base, maka ini saat saya hubungkan ke sini, selama dia masuk ke port yang sudah saya masukkan ke VLAN membership tadi, nah, misal 13, ini kan sudah masuk ke VLAN 20. Kita coba kasih IP. Kasih IP misal 192.168.1.10 misal. Seperti ini ya. Ini harusnya bisa terhubung ke sini. Oke, ini harusnya bisa terhubung ke sini dan ke sini. Oke, kita coba di sini. Ini masuk ke sini. Pasti sukses. Kalau tidak sukses berarti harusnya ada sesuatu yang salah setting. Oke, kita cek 1.10. Ini sudah benar masuk ke port ini kan. Oke, harusnya harus masuk ke sini. Oke, coba 13. Biar kelihatan in progress. Oke, harusnya ini bisa sih. Oke, bisa ya. Mungkin masih harus ada menunggu. Kalau ingin menambahkan, dia mungkin akan belajar dulu atau mengenali dulu device yang baru tersambung. Jadi emang seperti itu. Kita coba ke sini, ke sini. Oke, ini juga terhubung. Oke, saya rasa itu mudah ya untuk membuat VLAN di Cisco Packet Tracer. Mungkin di video berikutnya saya akan coba membuat inter-VLAN routing menggunakan 802.1Q ya, buat encapsulation-nya. Jadi mungkin di next video akan saya coba buatkan untuk praktek itu. Oke, sekian dari saya, mudah sekali. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.